Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ayyuhal ikhwah, jamaah kajian iftar Masjid At-Taqwa rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan untuk latihan bagi kita, melatih diri kita banyak-banyak melakukan ketaatan kepada Allah, banyak-banyak beramal solih, yang semuanya itu mudah-mudahan kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada teladan kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan orang-orang soleh yang mengikutinya dengan baik ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah sebagai pengikutnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sampai pada hadis tentang manisnya keimanan. Karena kemarin masuk di detik-detik akhir berbuka puasa waktu maghrib, akhirnya hadis ini perlu kita ulang lagi. An Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang apabila ketiganya itu terdapat pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Seperti yang kemarin kita sampaikan, banyak orang-orang mukmin, orang-orang beriman, baik itu orang-orang mukminin ataupun orang-orang mukminat, orang beriman dari kalangan laki-laki ataupun orang beriman dari kalangan perempuan, itu masih banyak yang sering merasa gundah, sering merasa gelisah, sering merasa tidak tenang. Padahal seharusnya orang-orang mukmin itu memiliki jiwa yang tenang, karena dia memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah di sini menyatakan dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bahwasanya ada 3 hal yang apabila terdapat pada diri seseorang maka dia akan merasakan nikmatnya iman. Yang pertama, an yakuna Allahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada apapun selain keduanya. Jadi yang pertama, kita harus mencintai, menyayangi, mentaati Allah dan Rasulnya. Kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala apa yang ada di dunia ini yang kita cintai. Kita mencintai harta, kita mencintai keluarga kita. Kita harus meletakkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya di atas semua kecintaan kita terhadap hal-hal yang kita miliki di dunia ini. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan seseorang yang mencintai seorang wanita, ya, istri, la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintainya selain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya adabnya ketika seseorang itu akan menikah, maka yang pertama niatkan lillahi ta'ala. Maka dari situ pernikahannya insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita menyayangi istri kita, menyayangi anak-anak kita, maka cintailah semuanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa fin nari. Dan seseorang membenci apabila ia harus kembali kepada kekafiran, sebagaimana ia tidak mau dimasukkan ke dalam nyala api neraka. Yang ketiga ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir zaman ini banyak terjadi murtad, keluar dari Islam dengan dijanjikan hanya kesenangan dunia dengan harta ataupun yang lainnya, misalnya dengan dijanjikan jabatan. Banyak orang-orang muslim, ya, di kalangan artis, ya, itu ada sebagian yang murtad. Maka apabila dia mati dalam kemurtadannya, tidak mau bertobat, maka dia tidak akan bisa masuk surga. Posisinya sama dengan orang-orang kafir. Jadi nanti neraka itu sudah ditutup, semua ahli surga itu sudah diangkat, tinggallah orang-orang yang mati dalam kemusyrikan dan mati dalam kekafiran, termasuk orang-orang yang murtad, ya, keluar dari Islam sampai dia mati dalam kemurtadannya, maka neraka ditutup selama-lamanya, yang ada di dalamnya adalah mereka. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Islam ini harus kita genggam erat-erat, jangan sampai lepas dari diri kita. Mungkin para jamaah pernah mendengar kisahnya Bilal bin Rabah ketika dia masih posisinya sebagai budak. Ketahuan dia mengikuti ajaran Islam. Apa yang terjadi?
penyiksaan. Penyiksaan yang luar biasa. Karena tujuan dari mereka yang membenci Islam adalah mengembalikan Bilal bin Rabah kepada agama nenek moyang mereka. Tetapi bagaimana perjuangan Bilal bin Rabah? Beliau ini sangat kuat untuk mempertahankan agamanya. Jadi sesuai dengan zamannya, ujian, cobaan yang Allah karuniakan kepada kita itu sesuai dengan zaman. Kalau zamannya sekarang modern, mungkin kita ya diiming-imingi atau dijanjiin rumah mewah, dijanjikan mobil mewah, dijanjikan kedudukan yang tinggi, ya, atau dijanjikan wanita. Itu adalah ujian di akhir zaman yang memang zamannya sudah modern. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang merasakan nikmatnya keimanan, ya, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu ayyubdafa finnari. Dia benci apabila harus kembali kepada kekufuran, sebagaimana ia tidak mau dimasukkan ke dalam nyala api neraka. Baik, kemudian selanjutnya, mencintai kaum Ansor adalah pertanda keimanan. Siapa kaum Ansor itu? Kaum Ansor adalah orang-orang Muslim yang ada di Madinah. Mereka disebut Ansor, yakni sahabat-sahabat Muslim yang menolong saudaranya kaum Muhajirin, yakni yang hijrah dari Mekah. Ya. Sami'tu Anasan 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Salah satu ciri iman adalah mencintai kaum Ansar, dan salah satu ciri kemunafikan adalah membencinya. Maka jangan sampai kita mengada-adakan sebuah cerita yang di dalamnya itu mengandung unsur kebencian kepada kaum Ansar, yakni kaum muslimin yang ada di Madinah pada waktu itu yang memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin. Kemudian hadis berikutnya dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di tengah kumpulan para sahabatnya Rasulullah menyatakan, bayi'uni, ya, berbaiatlah kepadaku, ya, ala alla tusyriku billahi syai'an, untuk tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, wala tasriku, dan tidak mencuri, wala taznu, dan tidak berbuat zina, wala taqtulu auladakum, dan tidak membunuh anak-anak kalian, wa arjulikum, dan tidak memfitnah atau mendusta, wala ta'su, dan tidak memfitnah atau mendusta, fi ma'ruf, dan tidak meninggalkan perintah untuk melakukan perbuatan ma'ruf. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang dapat memenuhi itu semua, maka pahalanya ada pada keputusan Allah. Wa man asaba min dzalika syai'an, dan barang siapa yang melakukan fa'uqiba fid dunya, melakukan dosa-dosa tersebut lalu ia mendapatkan balasannya di dunia, fahuwa kaffaratul lah, maka itu menjadi penghapus atas dosanya.
wa man asaba min dzalika syai'an summa satarahu Allah, dan apabila seseorang melakukan dosa tersebut lalu Allah menutupinya, fahuwa ilallah in syaa'a afa anhu wa in syaa'a aqabahu fabayanahu ala dzalik, maka keputusannya ada pada Allah, apakah dia akan memaafkan ataukah dia akan menyiksanya, maka kami pun berbaiat kepada beliau tentang hal itu. Nah, hadis ini jamaah rahimakumullah, ada orang yang berbuat dosa kemudian oleh Allah dibalas di dunia. Makanya musibah, ya, sakit itu termasuk hal-hal yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita, asalkan kita ikhlas dalam menjalaninya. Jadi apabila seseorang melakukan perbuatan dosa kemudian oleh Allah dibalas di dunia, maka itu adalah termasuk penghapus dari dosanya. Tetapi barang siapa yang melakukan dosa kemudian Allah tutupi, belum dibalaskan di dunia, maka itu nanti Allah akan menunda siksanya. Kalau Allah tidak mengampuninya di dunia, maka kelak di akhirat dia akan mendapatkan siksanya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan baiat, baiat itu adalah sumpah setia kepada Nabi. Maka ini termasuk berlaku untuk kita. Artinya ketika kita sudah tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita harus siap menerima siksa dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita belum sempat bertaubat dan belum diterima taubat kita. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan ini merupakan pelatihan bagi kita, pelajaran untuk kita semua, melatih diri kita menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan gemar semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, Rasulullah adalah hamba Allah yang paling mengenal Allah. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, idza amarahum minal a'mal bima yutiqun, apabila Rasulullah memerintahkan umatnya, maka beliau memerintahkan sesuatu yang sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Qalu, mereka mengatakan, inna lasna kahayatika ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami tidak seperti engkau. Innallaha qad ghafara laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Allah telah memberikan ampunan kepada engkau atau dosa yang telah lampau dan dosa yang akan datang. Fayaghdabu hatta yu'rafal ghadabu fi wajhihi. Mendengar ucapan itu Rasulullah marah sehingga kemarahan nampak pada wajahnya. Summa yaqulu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling mengenal Allah di antara kalian. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah mendapatkan sanjungan dari para sahabat waktu itu, kami ini tidak seperti engkau ya Rasulullah. Kalau engkau sudah diampuni baik dosa-dosa yang telah lalu atau dosa-dosa yang akan datang. Bagaimana tanggapan Rasulullah? Rasulullah itu marah, tidak suka dengan ucapan itu. Artinya apa? Hikmahnya adalah
kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ada sifat atau sikap pesimis. Pesimis itu rasa putus asa atau rasa suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa diri kita tidak pantas karena kita ini manusia yang banyak dosa dan seterusnya. Tidak boleh seperti itu. Ya, Rasulullah menyarankan, kata Rasulullah di sini apa? Sesungguhnya aku adalah seorang yang paling takut. Artinya apa? Kita harus takut kepada Allah. Takwa artinya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan Rasulullah menyatakan, wa a'lamakum billahi ana, dan akulah yang paling mengenal Allah di antara kalian. Jadi itu jawaban Rasulullah SAW ketika para sahabat mengatakan bahwasanya kalau engkau ya Rasulullah sudah diampuni baik dosa-dosa yang telah lalu ataupun dosa-dosa yang akan datang, kami ini tidak sama dengan engkau. Itu ketika oleh Rasulullah diperintahkan untuk lakukanlah amal soleh, lakukanlah ibadah sesuai dengan kemampuan. Jadi ibadah itu juga disesuaikan dengan kemampuan. Kalau sholat tahajud itu mampunya di jam 10, dilaksanakan jam 10. Kalau yang bisa untuk istiqomah jam 3, setiap jam 3, silahkan dilaksanakan setiap jam 3. Kalau di awal malam misalnya jam 9, silahkan. Ya, jadi perintah ini sesuai dengan kemampuan. Nabi menyatakan seperti itu, tetapi karena semangatnya sahabat, ya, karena sahabat itu sangat bersemangat untuk beramal soleh, sampai para sahabat mengatakan Rasulullah itu sudah diampuni baik dosa-dosa yang telah lalu ataupun yang akan datang. Sehingga apa? Rasulullah memberikan semangat. Tidak seperti itu. Jadi ini membangkitkan semangat sahabat supaya terus semangat beribadah kepada Allah dan beramal soleh. Kemudian hadis berikutnya, malu adalah sebagian dari iman. Insya Allah ini sering kita dengar ya hadis ini. An abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin min al-ansari wa huwa ya'idu akhahu fil haya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di depan seseorang dari kaum Ansar yang tengah memberikan nasihat tentang rasa malu. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'hu fa innal haya minal iman. Ya, biarkan dia dengan rasa malunya, sesungguhnya malu adalah sebagian dari iman. Artinya ketika Rasulullah SAW lewat di hadapan seorang laki-laki dari kaum Ansar memberikan nasihat tentang rasa malu, maka Rasulullah ya menyatakan kepada yang lain, ya biarkan dia dengan nasihatnya, terus menasihati tentang malu itu. Fa innal haya minal iman, karena malu itu sebagian dari iman. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis berikutnya dalam Mukhtasar Sahih Bukhari ini dihadirkan sebuah hadis alasan kenapa Rasulullah itu memerangi manusia. Sampai dalam Islam itu banyak terjadi peperangan melawan orang kafir. Alasannya di sini di hadisnya, An ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, sehingga mereka bersaksi
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka telah melakukan hal itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Maka jiwa dan harta mereka akan dilindungi kecuali yang diambil sesuai dengan hukum Islam dan perhitungannya ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang ini banyak orang yang memfitnah Islam bahwasanya Rasulullah itu adalah manusia yang sadis, karena sudah ribuan manusia yang dibunuh. Dengan kepemimpinan Rasulullah itu banyak manusia di zaman dulu dan para sahabatnya itu banyak manusia yang dibunuh. Maka di sini Rasulullah memberikan ketegasan supaya mereka itu selamat, kata Nabi, maka dia harus masuk Islam. Pada zaman itu ada perintah jihad untuk mengislamkan. Jadi Nabi SAW menjalankan sebuah amalan itu tidak berdasarkan dengan keinginan, tetapi berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Harta dan darah kaum muslimin itu hukumnya haram untuk ditumpahkan, untuk diambil hartanya. Tetapi ada bagian-bagian yang dihalalkan. Contohnya pada bulan Ramadan ini nanti ada syariatnya tentang zakat. Zakat fitrah, zakat mal. Kalau punya buah-buahan, zakat buah-buahan. Kalau ternaknya banyak, maka harus ada zakat ternak. Maka itu yang diperintahkan untuk diambil dan itu dibenarkan. Ya, awalnya harta itu diharamkan untuk diganggu, harta kaum muslimin. Tetapi dengan hak, ya, dengan perintah syar'i boleh diambil, ya, salah satunya dengan zakat. Sampai orang-orang pada zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang tidak mau mengeluarkan zakat itu diperangi. Makanya kita jangan menjadi orang yang bakhil. Kalau ada kelebihan harta kita dari hasil usaha kita, maka itu keluarkan zakatnya, itu namanya zakat mal. Minimalnya dalam setiap setahun kita mengeluarkan zakat fitrah dari yang kita makan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian satu hadis lagi, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah cukup. Jamnya ini tidak sama ya, jadi saya lihat jam itu. Iya, baik, barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.